Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasulla ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana alaihi wa atrafun nahar. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman, summa alhamdulillah ala nikmatil Islam, summa alhamdulillah ala nikmatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman para jamaah SBU, malam ini Allah memberikan kita kesempatan, kita bisa berkumpul bersama-sama di kajian manasik sekolah SBU yang insya Allah hari ini akan menjadi pertemuan pertama untuk periode keberangkatan umroh bulan Ramadan. Di dalam Zoom ini ada para jamaah umroh Ramadan gelombang 1, Ramadan gelombang 2, gelombang 3, dan juga full Ramadan. Bismillah, kita niatkan pertemuan kita malam hari ini sebagai bekal kita dalam melangkahkan kaki ke Baitullah, bukan hanya kita berbekal harta, tapi kita berbekal dengan sebaik-baiknya ilmu. Hari ini insya Allah akan menjadi pertemuan pertama kita dengan pemateri Ustadz Siswadi Abdullah LC dengan topik kajian sejarah Haramain. Dengan subbab hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kota Mekah, air Zam-Zam, dan juga Jabal Sur. Sedikit saya perkenalkan, Ustadz Siswadi adalah pembimbing jamaah haji dan umroh, serta penulis kajian fikih haji, umroh, dan sejarah Haramain. Di mana buku yang setiap Ahad malam kita bahas, yaitu Kitab Al-Idhoh fi Manasikil Hajj wal Umroh, karangan Imam An-Nawawi. Buku tersebut diterjemahkan oleh beliau dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk hari ini Ustadz Siswadi sudah bergabung. Kepada Ustadz Siswadi kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah SBU yang dirahmati Allah, yang pertama kita tentu bersyukur dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat karunia yang sampai hari ini kita nikmati, sampai hari ini kita rasakan nikmat itu. Salah satu nikmat yang paling besar Bapak Ibu yang insya Allah akan diberikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu nikmat Allah akan jadikan Bapak Ibu sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih hati Bapak Ibu sebagai hati yang ada di dalam Al-Quran, ada dalam doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ketika Nabiullah Ibrahim berdoa dalam Al-Quran, Allah ceritakan doanya. Beliau mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi ta'wi ilaihim. Beliau berdoa, Rabb, ya, faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikanlah sebahagian hati manusia cinta kepada mereka, cinta dan ingin ke Baitillahil Haram. Maka saat ini mudah-mudahan Allah pilih hati Bapak Ibu termasuk di antara doa Nabiullah Ibrahim ini.
Para ulama tafsir mengatakan seandainya Nabiullah Ibrahim berdoa waktu itu, afidatan nas, seluruh hati manusia, maka semua kata ulama tafsir lazdahamat alaihi faris wal rum wal turk wal hind wal yahud wal nasara wal majus. Kota Mekah Bapak Ibu akan dipadati oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahud, orang-orang Majusi, ya, orang-orang, semua orang seluruh dunia akan memadati kota Mekah Al-Mukarramah. Tetapi beliau berdoa sebahagian hati manusia. Faktasal ini, maka Allah mengkhususkan hati-hatinya kaum orang-orang yang beriman, yang Allah pilih, yang memiliki kecintaan dan keinginan ke Baitillah. Insya Allah dengan Bapak Ibu berangkat atau ada niat bahkan sudah meluangkan menggunakan sebahagian harta dan waktunya untuk berangkat umrah di bulan Ramadan bersama SBU, itu adalah tanda ataupun bukti kecintaan atau keinginan Bapak Ibu ke Baitullahil Haram. Dan insya Allah hati Bapak Ibu termasuk di antara hati yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah di pertemuan pertama ini, karena kita ada beberapa pertemuan di waktu-waktu yang akan datang, kita akan membahas beberapa sejarah. Ya, umumnya sejarah kota Mekah dan kota Madinah. Yang insya Allah tempat-tempat ini Bapak Ibu akan kunjungi. Bapak Ibu akan kunjungi, Bapak Ibu nanti akan melihat langsung di sana, Bapak Ibu akan merasakan, diceritakan langsung di tempat-tempat bersejarah ini. Di antara Bapak Ibu yang akan dikunjungi adalah ya tentu kota Mekah. Kota Mekah ada beberapa tempat bersejarah. Bapak Ibu akan masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, air Zam-Zam, Jabal Nur, Jabal Fur, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Dan insya Allah di pertemuan ini, kita akan membahas yang pertama, jejak sejarah kota Mekah. Ya. Kemudian kita akan lanjut bagaimana Ka'bah itu. Pembangunan Ka'bah dari zaman ke zaman. Kemudian air Zam-Zam, kita bahas Jabal Nur, Jabal Sur. Tadi belum disebutkan Jabal Nur, saya tambah satu lagi poinnya, supaya alur cerita, alur sejarahnya itu nyambung. Nah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa banyak membahas, dan waktu kita cukup, kita akan lanjut pembahasan berikutnya. Yang pertama, jejak sejarah kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, yang kita akan bahas sebagai sebuah tema Bapak Ibu, yang pertama, kapan kota Mekah ada? Kapan kota Mekah ada? Kota Mekah, kemudian yang kedua sejarah air Zam-Zam. Sejarah orang pertama yang tinggal di Mekah. Maaf. Yang kedua, siapa orang pertama yang tinggal di Mekah? Dan yang ketiga, sejarah air Zam-Zam. Kapan air Zam-Zam itu mulai ada? Kemudian yang keempat, nenek moyang orang Mekah atau orang Arab itu siapa? Dari keturunan mana? Yang kelima, pembangunan Ka'bah. Dan yang keenam, adab di kota Mekah. Ini tentang sejarah kota Mekah. Namun nanti ada pembahasan berikutnya tentang Jabal Nur dan Jabal Tur. Kita akan bahas satu persatu. Supaya jelas, kita akan tampilkan satu persatu pembahasannya, runtunkan. Kemudian nanti kita akan jelaskan satu persatu poin yang ada di PPT ini. Nah, pertama kota Mekah. Kapan ada? Ya, jawabannya kota Mekah ada semenjak penciptaan langit dan bumi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Allah menciptakan Makkah Al-Mukarramah dan menjadikannya tanah haram, yaitu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Inna hadzal balada harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ardi, kata Nabi. Kota Mekah ini dijadikan tanah haram, ditentukan sebagai sebuah kota yang dimuliakan semenjak hari di mana diciptakannya langit dan bumi. Ya. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Dan kota Mekah ini akan selalu mulia sampai hari kiamat. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa dinamakan dengan tanah haram? Kalau di bahasa Indonesia, Bapak Ibu, tanah haram itu berarti negatif, seperti anak haram, ya. Artinya negatif.
Tapi karena ini adalah bahasa Arab, tentu kita harus lihat dalam konteks bahasa Arab. Artinya apa? Dinamakan dengan tanah haram pertama dalam segi bahasa Arab, Bapak Ibu, ya. Makna haram itu adalah ma la yahillu intihakuhu. Sesuatu yang tidak boleh dilanggar aturan-aturannya. Ini yang pertama artinya, sehingga dinamakan dengan tanah tanah haram. Apa Ustadz larangan-larangan yang kita harus jaga, yang kita tidak boleh langgar ketika berada di Mekah? Ya, setidaknya ada 7 ya hal-hal yang kita tidak boleh langgar. Ya, di antaranya kita ketika nanti Bapak Ibu di haram di Mekah maupun Madinah tidak boleh berburu hewan, tidak boleh mengganggu, mengusir atau menakuti mereka binatang hewan yang ada di sana. Salah satu contoh Bapak Ibu nanti ketika berada di Mekah Madinah akan banyak menemukan burung-burung yang ada di sana. Burung-burung ini banyak kenapa? Karena pertama dikasih makan. Banyak nanti Bapak Ibu akan melihat orang-orang yang jualan makanan burung di situ. Kemudian kedua, karena burung di sana tidak boleh diambil dan dibunuh. Ketika Bapak Ibu biasanya menuju ke arah pelataran haram, banyak sekali burung-burung. Itu kita tidak boleh mengusirnya karena kita ingin foto dan ingin mengambil angle yang tepat ketika burung-burung itu lagi terbang. Itu salah satu sebenarnya yang tidak boleh dilakukan. Menakut-nakuti mereka, mengusir mereka itu salah satu hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian apalagi ya, memotong pohon-pohon yang ada di sana, cabut tanaman, mengambil barang temuan tanpa niat mengembalikannya, mengangkat senjata, atau ada niat dari luar ke sana ingin konflik, ya ingin ada kerusuhan, ini hal-hal yang dilarang. Tidak boleh berkelahi, ya apalagi sampai menumpahkan darah. Kemudian merusak tanah atau batu yang ada di sana. Di antaranya juga membawa keluar tanah, batu atau tanaman yang ada di haram. Apapun alasannya hal ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Apakah itu hal saya mutabarukan saya jadikan tanah haram itu obat dan ini pernah terjadi dan pernah saya temukan. Ini juga hal yang tidak diperbolehkan. Maka hal-hal ini Bapak Ibu adalah salah di antara yang diharamkan, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan, makanya dinamakan dengan tanah haram. Karena di sanalah hal-hal ini tidak boleh dilanggar. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Arab, ya, haram itu juga berarti ihtiram, yaitu menghormati sesuatu yang agung. Jadi tanah haram ini, Mekah dan Madinah, Bapak Ibu, adalah tanah haram, adalah tanah kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hadis tadi, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Ya, tanah haram ini Bapak Ibu mulia, yang dimuliakan oleh Allah sampai hari kiamat. Makanya dinamakan dengan tanah haram. Nah, kemudian kapan tanah haram sudah kita jawab tadi, semenjak langit dan bumi diciptakan. Tapi batasan-batasannya belum jelas karena belum ada manusia. Ya, diperjelas batasan-batasannya kapan? Semenjak ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana ceritanya? Nanti ada cerita khususnya. Seperti yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, kata beliau, Inna Ibrahim harram Makkah. Ya. Beliau mengatakan, ini haram tul Madinah, aku menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Beliau menjadikan atau beliau membuat batasan-batasan tanah haram. Kemudian wa inna Ibrahim harram Makkah. Dan Nabiullah Ibrahim menjadikan Mekah tanah haram, memberikannya batas-batas supaya jelas batasan-batasannya. Sebelah utara mana batasannya, selatan mana batasannya, timur dan barat mana batasannya. Beliau memperjelas lagi setelah Allah Subhanahu wa taala menentukan kota Mekah sebagai tanah haram. Nah, kemudian diperjelas kembali di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam sebuah riwayat pernah mengutus salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, mengutus Tamim ibn Asad al-Khuzai. Beliau mengutusnya untuk memperjelas patokan-patokan atau batas-batas tanah haram Mekah. Sehingga hari ini Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu akan memasuki kota Mekah, pasti akan menemukan seperti gapura. Yang gapura ini kecil kiri kanan,
Ada yang besar yang tulisannya hududul haram, batas tanah haram. Kenapa dan diberikan batasan seperti ini? Karena faktanya Bapak Ibu, kota Mekah hari ini tidak semuanya tanah haram. Karena kota Madinah dan Mekah kan sudah mengalami beberapa kali perluasan. Tapi tanah haram tidak ada diperluas. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan oleh Allah, oleh Rasulnya. Sehingga tidak bisa diperluas. Sehingga tidak semua kota Mekah Al-Mukarramah maupun Madinah itu tanah haram. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya itu tanah haram? Sekarang sudah jelas batasan-batasannya. Jelas Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Siapa orang pertama yang tinggal di kota Mekah? Itu jawabannya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dan ibundanya. Bagaimana ceritanya? Kita runtunkan ceritanya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, nikah, belum memiliki dua istri. Nama istri yang pertama Sarah dan yang kedua Hajar. Beliau ingin sekali memiliki seorang anak. Sebelum beliau menikah dengan istri beliau yang kedua Hajar, beliau ingin sekali punya anak. Bertahun-tahun beliau menantikan seorang keturunan. Bahkan dalam riwayat sampai umur beliau 100 tahun lebih. Beliau selalu berdoa dalam surat As-Saffat. Ya, Allah ceritakan bagaimana keinginan Nabiullah Ibrahim memiliki seorang keturunan. Beliau terus berdoa, Rabbi habli minas solihin, kata beliau. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Terus beliau berdoa dan berikhtiar. Bapak Ibu yang ingin memiliki keturunan atau anak-anak yang soleh, atau mungkin ada keluarga anak yang belum juga dikaruniakan seorang anak keturunan, maka Bapak Ibu boleh mengamalkan doa ini. Doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka di penantian yang sangat lama, akhirnya Allah mengabulkan doanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah berikan dia seorang anak yang baik, yang halim, lemah lembut, memiliki budi pekerti, akhlak yang baik, tutur kata yang lembut, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka Nabiullah Ismail ini bukan lahir pada istri yang pertama, tapi justru lahir pada istri yang kedua. Karena istri yang pertama tidak kunjung hamil dan punya anak, akhirnya beliau mengizinkan suaminya, itu Nabi Ibrahim, untuk menikahi wanita lain. Maka beliau pun diberikan hadiah ya, oleh putri dari Mesir waktu itu yang bernama Hajar, dan beliau nikahi dan akhirnya memiliki keturunan. Nama anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka ketika Nabiullah Ismail lahir, ketika bayi, Bapak Ibu, Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya. Kemana? Menuju sebuah lembah, biwadin ghairi di zar'in 'inda baitikal. Di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang tinggal di sana. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan. Tapi ini adalah perintah Allah, beliau pun melaksanakannya. Dari Palestina beliau berjalan bersama istri beliau dan seorang anak bayi yang masih kecil sekali. Perjalanan Bapak Ibu, kalau di zaman Nabi, perjalanan ke Syam atau ke Palestina itu 2 bulan. 2 bulan, 1 bulan pergi, sebulan lagi kembali. Jadi membutuhkan 2 bulan untuk PP. Nah, maka beliau pun bawa anak istrinya ke suatu lembah, di mana di lembah itu, pokoknya bawa aja ke sini. Ternyata lembah itu Bapak Ibu, yang hari ini kita ketahui, yang hari ini kita lihat sebagai kota Makkah Al-Mukarramah. Dulu tidak ada apapun di sana. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan. Tidak ada orang satupun. Maka mereka sampailah di sana. Ketika mereka sampai di Makkah waktu itu tidak ada apapun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya sekedar mengantar anak dan istrinya. Kemudian beliau kembali pulang. Dikejar sama istrinya, Bapak Ibu. Dikejar sama Hajar. Kata Hajar, wahai suamiku, atatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi syai'? Ya. Laysa fihi insun wala syai', kata beliau. Wahai suamiku, apakah engkau ingin meninggalkan kami di suatu tempat yang tidak ada orang satupun, tidak ada kehidupan satupun di sini? Diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya sahih, ketika Hajar mengatakan seperti itu ke Nabiullah Ibrahim, Bapak Ibu, la yaltafi. Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Tidak menoleh sedikit pun. Dikejar lagi sama Hajar.
Begitupun, ya wahai suamiku, apakah engkau ingin meninggalkan kami di sini? Tidak ada satu orang pun. Terus ditanya lagi berkali-kali. Kemudian yang terakhir, wahai suamiku, Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah dari Allah? Apakah Allah merintahkanmu untuk meninggalkan kami di tempat ini? Maka barulah beliau menjawab, iya benar, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana jawaban seorang ibu yang penuh keimanan dalam hatinya, Bapak Ibu. Keimanan dan tawakal yang penuh dalam hatinya mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kami di sini, Allah. Jawaban seorang ibu yang penuh keimanan dan cahaya iman dalam hatinya, Bapak Ibu. Tidak mungkin seorang ibu akan bisa menjawab, kalau kita mungkin beda jawabannya. Duluan kita yang akan pergi meninggalkan suami kita. Kalau seandainya ditinggalkan di sebuah tempat tidak ada orang, ya. Ya, inilah beda. Tanda-tanda seorang yang memiliki keimanan dan ketawakalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan takut akan masa depan. Ada Allah yang akan menolong. Naam. Setelah itu Bapak Ibu mereka pun akhirnya tinggal di sana. Karena Nabiullah Ibrahim, Nabi Hajar alaihissalam, ibunya Ismail, tidak menemukan air sedikit pun. Waktu itu beliau lagi menyusui anak beliau masih kecil. Karena beliau tidak pernah makan, ya, habis bekalnya, air sudah habis, bekalnya sudah habis, air susunya habis. Beliau pun akhirnya gelisah. Kemana dia akan mencari makanan dan air? Itulah yang menyebabkan beliau kembali lari. Yes'a itu lari kecil. Berusaha bolak-balik kiri kanan, naik Bukit Sofa, kembali lagi ke Bukit Marwa. Inilah yang nantinya akan menjadi salah satu prosesi dan rukun umrah dan haji hari ini. Prosesi Hajar alaihissalam mencarikan air buat anaknya. Beliau pun tidak menemukan air sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengirimkan pertolongan dengan apa? Hentakan hentakan kaki Ismail kecil yang mengeluarkan air Zamzam. Nah, inilah sejarah air Zamzam, Bapak Ibu. Ketika hentakan kaki kecil Nabiullah Ismail mengeluarkan air Zamzam, ya, maka beliau pun menghampiri anaknya dalam sebuah hadis yang diuratkan oleh dalam hadis sahih. Nabi SAW mengatakan, ketika keluar air Zamzam, ya, ketika keluar air Zamzam, Hajar alaihissalam langsung mengumpulkan, membendung air Zamzam ini, langsung membendung air Zamzam. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, rahimallahu umma Ismail. Allah merahmati ibunya Ismail. Seandainya ia tidak membendung air Zamzam itu, ya, lasarat ainan ma'ina. Air Zamzam akan menjadi mata air yang tidak akan terputus sehingga akan menjadi lautan yang luas. Tapi beliau menahan airnya, membendung airnya sehingga air Zamzam itu tidak kemana-mana. Ini menunjukkan ya dulu alal barakah. Inilah menunjukkan air Zamzam itu memiliki keberkahan yang sangat besar. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sejarah air Zamzam. Tadi sudah kita masuk. Sejarah air Zamzam itu, Bapak Ibu, itulah yang tadi saya ceritakan. Berawal dari hentakan kaki siapa? Nabiullah Ismail alaihissalam. Sampai hari ini. Kemudian apa khasiat air Zamzam? Banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Ya, nanti insya Allah akan dijelaskan lebih panjang lebar ketika Bapak Ibu sampai di Mekah. Namun satu hadis yang masyhur yang bisa Bapak Ibu ingat nanti menjadi motivasi karena di sana minum air Zamzam itu gratis, boleh sebanyak-banyaknya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'u zamzama lima syuribalah. Air Zamzam itu tergantung orang atau niat orang yang meminumnya. Kalau orang minumnya niat menjadi obat, maka dia akan menjadi obat. Bahkan ulama-ulama dulu, Bapak Ibu, ada yang meniatkan supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang alim, bisa menghafal beberapa kitab, menjadikan ingatan mereka kuat, menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i bahkan dalam sebuah riwayat beliau pernah minum air Zamzam diniatkan supaya jago memanah. Maka beliau sangat jago memanah. Ya, 10 di antara ketika beliau memanah 10 panahan, 10 anak panah,
9-nya kena, satunya tidak kena sasaran. Ini karena beliau berkah air Zam-Zam. Banyak juga ulama-ulama yang lain. Jadi Bapak Ibu nanti ketika minum air Zam-Zam silahkan berdoa sebanyak-banyaknya, niatkan jadi obat atau niatkan hajat-hajat yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma'u Zam-Zama lima syuribalah." Tergantung orang yang meniatkan. Niat minum air Zam-Zam sebagai obat, insya Allah akan menjadi obat. Gitu. Dan nanti banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan air Zam-Zam. Kemudian kita lanjutkan ceritanya, nenek moyangnya orang Arab itu siapa? Ya. Nenek moyang orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu siapa? Supaya Bapak Ibu ada gambaran sedikit tentang nenek moyang orang-orang Arab. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa Bapak Ibu lihat di ini. Saya bagi menjadi tiga. Nenek moyang orang Arab dibagi menjadi tiga suku. Ya. Suku pertama bernama Arab Baidah. Ya, Arab Baidah. Soalnya nanti ada pertanyaan nanti di sesi terakhir. Ini hal-hal kayak gini nanti insya Allah kita akan tanyakan mungkin supaya Bapak Ibu mengetes kehusukannya, mengetes kefokusannya ketika Zoom. Insya Allah nanti ini banyak pelajaran ya, ilmu yang mungkin teman-teman juga di Mekah mungkin banyak yang tidak sempat menjelaskan hal-hal ini. Ya maka sangat berterima kasih kepada SBU yang telah mengadakan sesi Zoom meeting seperti ini. Jujur ya, kami ketika membimbing jamaah di lapangan itu tidak bisa menjelaskan sedetail ini. Kenapa? Karena pertama, karena waktu, ya, jarak di antara tempat ziarah dengan tempat berikutnya itu dekat-dekat. Jadi kita kadang tidak bisa menjelaskan hal-hal seperti ini. Ya, jadi semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu sampai di Mekah, Madinah nanti hatinya sudah berubah, hatinya sudah merasakan, Masya Allah, saya berada sekarang, menginjakkan kaki di tempat di mana dulu saya pernah dengarkan ceritanya, saya baca kisahnya dalam Al-Quran, saya dengarkan ceritanya dalam buku-buku sejarah, saya dengarkan dalam hadis Nabi, sekarang saya sudah bisa menginjakkan kaki di sini. Kita akan jadinya bersyukur dan khusyuk, menjaga selalu ada hormat kita di dalam hati kepada tempat-tempat itu. Nah, jadi pembagian suku Arab itu dulu, ya Bapak Ibu, ada tiga. Disebut dengan yang pertama Arab Baidah, suku Arab yang telah punah. Tapi yang pertama ini sudah punah. Yang pertama kaum Ad namanya. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kedua kaum Samud. Tapi mereka ini sudah tidak ada keturunannya lagi. Kenapa? Karena mereka dulu telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang tidak mau beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam suratul Haqqah. Ya, kaum Ad ini Bapak Ibu, wa amma Adun fa ahliku birihin sarsarin atiyah. Kaum Nabi Ad, mereka Allah azab mereka, binasahkan mereka dengan angin yang sangat dingin lagi sangat kencang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Berapa hari Bapak Ibu? Bukan sehari semalam. Bukan 2 hari, tapi 7 malam 8 hari. Terus digoncang dengan angin dahsyat yang sangat dingin. Ya, mungkin mereka membeku, ya, hancur, binasa. Yang pertama, maka kaum Nabi Ad yang pertama selesai, tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian yang kedua kaum Nabi Samud, ya kaumnya Nabi Soleh. Yang sekarang mungkin Bapak Ibu pernah dengar kemana? Ada program ya ke sana. Tapi nantilah dijelaskan di sana. Kaum Nabi Soleh ini Bapak Ibu, kaum Samud, mereka ini dikenal dengan orang-orang yang sangat kuat. Ya, Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka ini kaum Nabi Samud ini mereka jago bikin rumah sampai gunung-gunung itu dipahat, ya batu-batunya dipahat, dibuat jadi rumah. Mereka bangga, yakin, mengatakan tidak ada yang bisa menghancurkan kami, karena kami bisa buat gunung itu jadi rumah. Tidak ada yang bisa. Gempa tidak mempan. Tapi apa yang terjadi karena kesombongan, keangkuhan dan pembangkangan mereka, Allah turunkan azab. Bahkan ya, Allah turunkan 3 jenis azab sekaligus. Dalam Al-Qur'an dalam surat Hud Allah kata wa akhadhal ladzi nadhalamu sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin. Dan orang-orang yang zalim dibinasahkan oleh suara yang keras. As-sayhah ya, suara yang keras mengguntur.
maka mereka pun meninggal, binasa. Di ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Mereka diguncang dengan gempa yang dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Maka mereka binasa. Dan yang ketiga, Allah ceritakan dalam surah Silat, فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka mereka disambar petir. Ya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan tiga azab. Apa yang pertama tadi? Allah azab mereka dengan sayhah, suara yang sangat keras, ya, binasa dengan suara itu. Yang kedua, Allah kirimkan gempa yang sangat dahsyat. Yang ketiga, Allah binasahkan mereka dengan petir. Maka dengan tiga inilah Allah binasahkan mereka sehingga tidak ada tersisa. Jika tidak ada tersisa, maka Arab Baidah ini suku Arab yang telah punah. Tidak ada lagi yang tersisa sampai hari ini. Kemudian suku Arab yang kedua yang bernama Arab Aribah. Ya. Arab Aribah ini suku Arab asli. Nah, suku Arab asli. Bagaimana kisahnya? Suku Arab asli ini Bapak Ibu berasal dari Yaman. Ya, Arab Aribah. Berasal dari Yaman. Memiliki keturunan namanya Al-Qahtaniyah. Nah, Al-Qahtaniyah ini ya, memiliki keturunan lagi namanya Bani Jurhum. Suatu ketika Bani Jurhum ini Bapak Ibu, Bani Jurhum karena di kota mereka di Yaman tidak ada kehidupan waktu itu. Sampai hari ini mungkin di negara Yaman itu Bapak Ibu kalau kita baca berita hampir lebih besar itu wilayahnya gersang. Walaupun ada ya di beberapa tempat itu yang subur, tapi kebanyakan gersang. Tidak ada kehidupan. Sehingga kita sering lihat di berita orang-orang Yaman itu banyak yang kelaparan, banyak yang kekurangan dan sebagainya, ditambah lagi konflik yang berkepanjangan sampai hari ini. Itulah yang terjadi dulu di Bani Jurhum ini atau suku Arab Haribah ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Yaman, dari kota mereka, mencari kota tempat yang di situ ada kehidupan. Mereka pun berjalan dari Yaman menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Dulu mereka tidak tahu itu kota Mekah, tidak kenal itu kota Mekah. Mereka hanya tahu dan melihat itu adalah lembah-lembah yang kering kerontang, tidak ada kehidupan. Tapi karena mereka lewat di situ, melihat di atas, ya, di atas Ka'bah hari ini ada burung-burung yang berkeliling, terbang mengelilingi tempat itu. Dan mereka waktu itu Bapak Ibu memiliki suatu insting, ilmu. Kata mereka, kalau ada burung yang terbang mengelilingi di atas suatu tempat, tandanya di bawahnya itu ada air. Ya, di bawahnya itu ada air. Nah, makanya mereka mengutus salah seorang di antara mereka, coba lihat, mungkin di situ ada sumber mata air. Karena sama-sama kita ketahui ya Bapak Ibu, air adalah salah satu sumber kehidupan. Maka jalanlah salah seorang utusannya ke sana, dan ternyata apa yang terjadi? Mereka menemukan Hajar dan Ismail alaihissalam. Nyambung cerita kita yang tadi dengan cerita sekarang. Mereka bertemu, ya Allah, ini ada orang ternyata. Ada orang di sini. Kembali mereka melaporkannya kepada sukunya atau ketuanya, ketua safarnya, dan di sana ada dua orang. Seorang ibu bersama anaknya yang masih kecil. Maka mereka pun mendatangi Hajar dan Nabiullah Ismail kecil dan meminta izin untuk tinggal di sana. Maka mereka pun diizinkan untuk tinggal di sana dan bergaul dan berbaur dengan Nabiullah Ismail, dan dari sinilah Nabiullah Ismail belajar dari mereka bahasa Arab. Inilah cikal bakal bahasa Arab fushah, dan sampai hari ini kita pelajari sampai hari ini bahasa Al-Qur'an. Karena kitab-kitab sebelumnya Bapak Ibu bukan berbahasa Arab, ya. Inilah cikal bakal bahasa Arab dan bangsa Arab. Ketika mereka tinggal di sana bersama Ismail, sampai Nabiullah Ismail singkat cerita tumbuh besar dan dewasa, dan beliau pun menikah dengan salah seorang dari keturunan Bani Jurhum ini, perempuan dari keturunan mereka, dan dari mereka melahirkan anak keturunan sampailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah keturunannya ke Bani Hashim, ya, Quraisy, orang-orang Makkah, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sampai hari ini.
Maka keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dari Bani Jurhum. Tapi Nabi adalah keturunan Arab yang ketiga ternyata. Bukan keturunan Arab Aribah, tapi Nabi adalah keturunan Arab yang ketiga. Bapak Ibu boleh bisa baca Arab al-Musta'rabah. Al-Arab al-Musta'rabah. Arab blasteran. Kenapa? Karena ya dalam Bapak dalam Bapak kan dalam jalur keturunan Nabiullah Ismail beliau bukan Arab asli. Karena Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab, jadi beliau dilahirkan di sebuah kota dulu yang hari ini ada di Irak, kalau nggak salah di Irak. Kemudian ibu istri beliau, ya istri Nabiullah Ibrahim yang kedua siapa? Hajar. Hajar orang Mesir. Lahirlah Nabi Ismail, dari keturunan Ismail ini terus ke bawah lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan dari dua, ya Arab al-Musta'rabah, dari keturunan Arab Aribah atau Arab asli, dan yang kedua adalah Arab al-Musta'rab, dinamakan dengan Arab al-Musta'rab. Jadi inilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari suku Arab itu ada tiga, Bapak Ibu. Arab Badi'ah, Ba'idah ini sudah hancur lebur, sudah binasa, tidak ada keturunan sampai hari ini. Yang kedua Arab Aribah, ya suku Arab asli yang dulu datangnya dari Yaman, yang bernama Bani Jurhum al-Qahtaniyah. Dan yang ketiga Bani Arab yang al-Musta'rabah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Arab Musta'rabah. Dan sampai hari ini penduduk Mekah, penduduk Arab, kota Mekah dan Madinah dan kota-kota sekitar kota Mekah ini adalah orang-orang Arab al-Musta'rabah. Jelas Bapak Ibu sampai sini? Oke, kan? Tapi Ustaz, kalau kita umroh itu kok kelihatan kayak orang-orang India, Pakistan aja di sana muka-mukanya, ya benar ya. Di Mekah, Madinah, umumnya di Saudi, Bapak Ibu, ya lebih banyak orang pendatang daripada orang asli Arab. Ya, lebih banyak orang pendatang, lebih banyak. Dan jauh sekali perbedaannya, berjuta-juta perbedaannya. Jadi orang-orang Arab asli itu sedikit. Banyakkan orang-orang pendatang yang kerja di sana, yang mukim di sana. Nah, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sampai di sana, apa adab-adab selama kita berada di tanah haram? Ya. Tadi sudah saya sampaikan adab-adabnya yang itu. Tapi kesimpulan dari itu semua Bapak Ibu selalu menjaga hati, ucapan, ya, selalu menjaga hati, ucapan dan tindakan selama berada di tanah haram. Satu motivasi saya ingin sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bapak Ibu semua. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, man atahadzal baita walam yarfus walam yafsuq. Seorang yang datang ke Baitillah untuk berhaji maupun umrah, ya, maupun berziarah ke sana, dia jaga ucapannya, dia jaga tingkah lakunya, dia jaga dari hal-hal maksiat, hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan di sana. Ketika dia kembali nanti keluar dari kota Makkah, ya, kharaja kayomin waladathu ummuh, dia keluar seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya semua dosa-dosanya Allah ampuni, dan semoga Bapak Ibu nanti bisa menjaga diri, menjaga hati, menjaga ucapan-ucapannya di sana, baik di Mekah maupun Madinah, ketika kembali ke ke Indonesia, ke rumahnya, mendapatkan haji atau mendapatkan umrah yang makbulah, diterima oleh Allah, dan dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sejarah Ka'bah. Ketika Bapak Ibu sampai di kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram dan akan umroh, biasanya hati kita akan terpana, mata kita akan tercengang ketika melihat Ka'bah Al-Musharrafah. Bahkan kita akan menangis. Ya Allah, ternyata ini nikmat yang sangat besar. Biasanya Bapak Ibu, bagaimanapun kerasnya hati Bapak Ibu, ya, selama Bapak Ibu nanti khusyuk melihat Ka'bah dan beribadah di sana, pasti akan bisa menangis. Ya. Karena kalau Bapak Ibu merasakan dalam hati, ya Allah, sekarang saya berada di depan rumahmu. Dulu saya hanya melihat di dalam gambar, dilihat di HP, di TV. Ya, dulu bahkan hanya menghadap sholat, persis menghadap Ka'bah ini. Sekarang saya berada di depannya. Maka Bapak Ibu akan melihat atau merasakan hati yang bergetar. Sering sekali saya akan menemukan hati-hati kaum muslimin atau jamaah yang saya bimbing, mereka menangis ketika melihat Ka'bah, terharu mereka. Allah pilih mereka. Ya, Allah pilih mereka Bapak Ibu sebagai orang yang bisa sampai ke Baitullahil Haram.
Nah, saya akan ceritakan bagaimana sejarah Ka'bah supaya ada gambaran keilmuan Bapak Ibu. Sejarah pembangunan Ka'bah. Para ulama khilaf. Khilaf itu artinya ada perbedaan pandangan ulama Bapak Ibu. Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabiullah Adam, dan yang ketiga ada yang mengatakan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Ismail. Nah, oke, ketika di zaman Nabi, tapi yang jelas dalam Al-Quran Allah jelaskan, mulai ceritakan pembangunan Ka'bah itu di zamannya Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Kok bisa mereka berdua ada di sana, Ustaz? Bukannya tadi Nabiullah Ibrahim meninggalkan Nabiullah Ismail bersama Hajar di sana? Ya, dalam kisah perjalanan hidupnya Bapak Ibu, Nabiullah Ibrahim itu kembali ke Mekah dan tinggal di sana. Makanya dari perjalanan hidup mereka lah banyak yang dijadikan sebagai manasik haji. Seperti melempar jumroh, berkorban, wukuf, dan sebagainya itu adalah peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah Bapak Ibu. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bait wa Ismail. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada Nabiullah Ibrahim dan Ismail untuk mengangkat pondasi Ka'bah. Artinya pada waktu al-qawaid itu artinya pondasi Bapak Ibu, pondasinya. Begitupun Ka'bah ada pondasinya. Dan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan diceritakan oleh Allah itu Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu mengangkat, melanjutkan bangunan Ka'bah. Berarti menunjukkan Ka'bah itu sudah dibangun sebelumnya. Siapa yang membangun? Bisa Nabiullah Adam, bisa malaikat. Tapi kok tinggal pondasinya doang. Ya, para ulama sejarah mengatakan Ka'bah itu hancur ketika banjir yang sangat besar yang terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Ka'bah pun hancur, tinggal pondasinya. Di zaman Nabiullah Ibrahim dan Ismail, Ka'bah ini ditinggikan kembali. Ya, dibangun kembali. Kemudian sekarang kita bisa melihat sampai hari ini bekas injakan kakinya Nabiullah Ibrahim yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Nanti Bapak Ibu selesai tawaf akan sholat di belakang Maqam Ibrahim ini. Di mana itu tempatnya Ustadz? Ada yang kayak kurung warna emas itu, di dalamnya itu adalah bekas kaki Nabiullah Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah, dan bisa dilihat kakinya, bisa dilihat sampai hari ini. Dan itu menunjukkan peninggalan beliau ketika beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Naam, setelah itu Ka'bah sudah dibangun, ya. Ini pembangunan kedua, sejarah yang kedua, pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Quraisy. Nah, bagaimana ceritanya? Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Sampai di zaman Quraisy bentuk Ka'bah itu sama seperti itu. Bangunan Ka'bah. Kemudian di zaman Quraisy, ini Nabi sudah lahir. Pada umur beliau waktu itu sekitar 35 tahun. Atau 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, terjadi banjir besar. Terjadi banjir dahsyat. Ya, banjir yang sangat besar. Kemudian Ka'bah pun hancur. Ya, semua hancur Ka'bah karena banjir. Ya, seperti yang kita lihat sekarang, banjir banyak sekali terjadi sekarang, tentu meluluh lantahkan bangunan-bangunan yang ada. Itu pun yang terjadi waktu itu di zaman Quraisy. Ka'bah hancur. Ya, terjadilah renovasi Ka'bah. Ya, yang dilakukan oleh Quraisy, mereka ya, mereka bermusyawarah sepakat untuk tidak menggunakan harta-harta yang berasal dari harta yang haram. Ya, berasal dari harta judi, dari harta-harta riba, dari harta-harta mencuri, merampok dan sebagainya. Kata mereka tidak boleh kita menggunakan harta-harta ini sebagai uang untuk atau biaya untuk membangun Ka'bah al-Musyarrafah. Maka mereka pun sepakat. Apa yang terjadi akhirnya karena mereka kekurangan uang, kekurangan biaya, Ka'bah itu tidak bisa dibangun kembali dengan sempurna. Sisalah yang hari ini kita dengar, yang hari ini kita kenal dengan Hijr Ismail. Ini dia gambar Ka'bah yang sekarang. Bapak Ibu bisa melihat itu. Ada bangunan melengkung, itu namanya rukun atau Hijr Ismail. Area itu dulu adalah area Ka'bah. Area Ka'bah. Nah, namun karena orang-orang Quraisy tidak cukup biayanya untuk membangun kembali.
Maka bangunan itu tidak bisa dibangun full sehingga sampai hari ini. Bisa Bapak Ibu lihat itu namanya Hijr Ismail. Nah, ada tulisannya Hijr Ismail. Itu dulu masuk full temboknya ke atas. Jadi Ka'bah itu bukan bentuknya segi empat di zaman Nabi Ibrahim, tapi bentuknya seperti itu. Oke, kita kembali. Nah, oke. Sehingga pernah kita mendengar kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meletakkan Hajar Aswad ketika mereka sudah selesai membangun Ka'bah seperti itu dan mereka akhirnya eh, bersepakat siapa nanti yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad karena menurut mereka itu sebuah kehormatan yang sangat besar bagi suku yang bisa menaruh Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Mereka tidak mau ngalah, saya yang berhak, kami yang berhak. Maka mereka tidak ada yang bisa meletakkannya masing-masing. Apa yang terjadi? Ya udah kalau gitu kita sepakat siapa yang masuk, kalau keluar dari pintu itu dia yang akan meletakkan Hajar Aswad. Maka kebetulan yang keluar Bapak Ibu adalah siapa? Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun, masya Allah, benar juga ini terkenal amin. Ini tepat nih anak ini aja yang kita suruh meletakkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dipanggil, dia ceritakan akar masalahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya dengan sangat bijaksana. Beliau mengambil sebuah rida, mereka merintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta silahkan kalian pegang masing-masing ujung rida ini dan angkut sama-sama, bawa sama-sama Hajar Aswad ini dan beliaulah yang meletakkannya nanti. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan bagaimana bijaksananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak selesai sampai situ pembangunan Ka'bah, pernah juga roboh. Ya, roboh juga, yaitu pada beberapa tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, yaitu pada tahun ke-64 Hijriah. Pada tahun ke-64 Hijriah, Bapak Ibu, yaitu pada Hijaz atau Makkah Madinah dipimpin waktu itu oleh Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ini siapa? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dari putri beliau Asma binti Abi Bakar menikah dengan Az-Zubair, maka lahirlah Abdullah. Sehingga kita dengar karena namanya dengan Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Nah, maka waktu beliau menjadi pemimpin gubernur Mekah dan Madinah, waktu itu ada peperangan yang sangat dahsyat, sampai masuk peperangannya, pertempurannya itu ke area haram. Ka'bah kena dengan sebuah manjaniq namanya. Bapak Ibu mungkin pernah nonton ya. Perang zaman dulu yang menggunakan ketapel besar, yang menggunakan batu besar bulat sebagai pelurunya ditarik oleh manusia, kemudian dilemparkan batu ini untuk menghancurkan benteng-benteng. Itulah yang dulu kena ke dinding Ka'bah dan Ka'bah roboh. Ya. Maka Abdullah bin Zubair, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin mengembalikan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah seluruhnya dan ingin membangunnya kembali dari nol. Dan beliau sekarang ingin membangun dan merubah fondasi dan merubah bentuk bangunannya. Beliau ingin seperti niatnya Rasulullah SAW dulu. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bercerita kepada Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin. Seandainya kaummu masih kan orang-orang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah itu baru masuk Islam pada Fathu Makkah. Ya. Maka kalau seandainya Nabi SAW ketika baru saja menguasai Mekah ingin merubah Ka'bah, pasti orang-orang Mekah, Quraisy, tokoh-tokoh mereka akan tersinggung. Maka inilah yang dijaga oleh Nabi. Hati-hati mereka Allah jaga, Nabi SAW jaga supaya mereka tidak tersinggung dan kecewa. Seandainya bukan karena mereka, wahai Aisyah, aku akan merenovasi Ka'bah seperti bentuknya dulu ketika di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan hadis ini yang mau dijadikan landasan oleh Abdullah bin Zubair. Maka beliau bangun seperti bangunan dulu Ka'bah di zaman Nabiullah Ibrahim. Ya.
Maka Ka'bah pun selesai dibangun seperti bangunan Nabiullah Ibrahim dulu. Artinya apa? Bentuk Hijr Ismail yang sekarang kita lihat, ya setengah tembok saja, bahkan nggak sampai setengah tembok, itu disambung ke atas sehingga bentuk Ka'bah itu bukan persegi empat. Nah, oke, Ka'bah sudah jadi di zaman Abdullah bin Zubair atau di sekitar tahun 64 Hijriah. 10 tahun setelahnya terjadi lagi hal yang sama. Ya. Pada tahun ke-74 berpindah lagi, ya, pemerintahan ke Bani Umayyah. Bani Umayyah waktu itu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Al-Hajjaj untuk merubah lagi Ka'bah. Bahkan tidak ada apa-apa, tidak ada sebab musababnya. Beliau ingin merubah Ka'bah, mengembalikan bentuk Ka'bah ke bentuk dulu yang dibangun oleh Quraisy. Artinya Hijr Ismail itu di luar, ya. Tidak seperti yang sekarang. Artinya bentuk Ka'bah itu seperti yang sekarang kita lihat. Maka mau nggak mau ya namanya perintah dari presiden Bapak Ibu ya, ya mau nggak mau artinya akhirnya Ka'bah direnovasi sesuai keinginan mereka. Ini pada tahun ke-74 Hijriah. Tidak selesai sampai situ, ya di masa-masa berikutnya pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 170-an, ya. Maka Harun ar-Rasyid ini punya inisiatif juga, bangunan Ka'bah oleh, nah ini udah tadi. Nah, dan yang terakhir, ketika zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 170 Hijriah, beliau ingin kembali membangun Ka'bah. Beliau ingin merubah lagi Ka'bah seperti bentuknya yang pertama yang diinginkan oleh Nabi, yaitu di zaman Nabiullah Ibrahim. Bentuk ketika Nabiullah Ibrahim bangun, beliau pun meminta arahan kepada para ulama-ulama. Di antara yang beliau minta arahannya adalah Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau pergi ke Imam Malik dan mengaturkan keinginannya untuk merubah Ka'bah seperti keinginannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban Imam Malik? Ya, kata Imam Malik, beliau tidak setuju. Beliau tidak. Kenapa? Wahai raja, ya, kata beliau, tidak ada urgensinya engkau merubah bentuk Ka'bah yang sekarang ke bentuk yang lain. Kenapa? Karena beliau, wa yasyuku dzalika, kata beliau, aku takut dan khawatir nanti seandainya engkau merubah kembali bentuk Ka'bah yang sekarang, saya takut wa ittakhadha lu'batan fi aidil muluk. Nanti kalau sudah berubah lagi kepemimpinan, presidennya bukan Anda lagi, presiden berikutnya ingin merubahnya lagi sebagai sebuah bentuk permainan saja. Mereka sebagai merubah Ka'bah ingin terlihat berkuasa, ingin terlihat luar biasa karena bisa merubah Ka'bah. Maka akhirnya Harun ar-Rasyid pun tidak jadi merubah Ka'bah. Sampai hari ini bentuk Ka'bah, ya, bentuk Ka'bahnya seperti bentuk Ka'bah di zaman Quraisy. Ya, jadi kalau kita simpulkan, bentuk Ka'bah di zaman Nabiullah Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran bentuknya bukan seperti ini. Tapi tembok Hijr Ismail itu naik ke atas, ya, dan penuh di tembok, tidak ada lagi yang tersisa. Ya, jadi kita bisa simpulkan bentuk Ka'bah yang sekarang kita lihat adalah bentuk bangunannya, bangunan Ka'bah seperti bangunan Ka'bah di zaman Quraisy. Nah, kita lanjut. Nah, itulah sejenak ya Bapak Ibu gambaran sejarah kota Mekah, kota Mekah, kemudian eh, Ka'bah, kemudian air Zam-Zam. Dan mudah-mudahan ketika Bapak Ibu nanti sampai di sana di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, Bapak Ibu bisa merasakan hati yang tulus, hati yang iman yang kuat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti teringat ketika Bapak Ibu sampai di sana teringat dengan sejarah-sejarah ini. Ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk di sana. Nah, oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Insya Allah kita akan sampai jam setengah 10 Bapak Ibu. Mudah-mudahan materinya selesai. Nah, selanjutnya kita lanjut nih pembahasannya. Jadi saya usahakan beruntun walaupun kisahnya tidak sempurna atau tidak secara jelas dan detail saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa terbayang bagaimana sejarah
kota Mekah, Ka'bah dari masa ke masa. Selanjutnya kita akan membahas Jabal Nur dan wahyu yang pertama diturunkan. Nah, selanjutnya kapan wahyu itu pertama diturunkan? Wahyu pertama dimulai dengan ru'ya as-sadiqah. Nah, ru'ya as-sadiqah itu apa artinya? Mimpi yang benar, mimpi yang nyata menjadi nyata. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun atau sebelum beliau genap berumur 40 tahun dijaga atau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sering bermimpi dan mimpi-mimpi beliau itu menjadi nyata. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah ar-ru'ya as-sadiqah. Ya. Beliau mengatakan awal pertama tanda kenabian yang ada dalam diri nabi adalah mimpinya selalu menjadi nyata. Ya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Kalau dia bermimpi malamnya, keesokan paginya mimpi itu menjadi nyata. Seperti datangnya matahari. Seperti matahari yang muncul di sebelah kiri. Maka ini salah satu tanda kenabian beliau. Mimpi beliau semua menjadinya nyata. Maka selanjutnya beliau tiba-tiba senang sekali berkhalwah di Gua Hira. Ya, senang sekali, bahkan beliau punya keinginan terus untuk berkhalwah. Apa itu khalwah? Ya, itu at-takhannuf atau at-ta'abbud kata ulama. Ya, artinya ibadah. Ustaz, ibadah orang dulu seperti apa? Ada ibadah-ibadahnya orang dulu, tapi mungkin belum disyariatkan ibadah-ibadah seperti sekarang. Ya, beliau selalu berzikir, mengingat Allah, zikir, bagaimana melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang beliau riwayatkan dalam sebuah riwayat, ya, hubbiba ilaihil khala'u fakana yalhaqu bi ghari hira fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud. Beliau senang sekali berkhala atau berkhalwah sehingga beliau sering naik bolak-balik ke Jabal Nur. Ya. Di Jabal Nur ini Bapak Ibu di atasnya ada Gua Hira. Awalnya beliau senang berkhalwah di sana. Saat bagaimana keadaan guanya? Nah, seperti di gambar ini. Guanya kecil Bapak Ibu. Muat untuk 2 orang bisa masuk ke sana. Ustaz, apakah di sana ada air sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada buat minum, ada buat qadha hajat? Enggak ada air, enggak ada apa-apa di sana. Terus bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bermalam-malam di sana? Beliau membawa bekal. Ketika beliau sudah habis bekalnya, beliau turun. Disiapkan kembali bekalnya oleh siapa? Istri beliau Khadijah. Dalam Rahiqil Maktum, dalam kitab-kitab sejarah yang lain dijelaskan, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwah, rutin berkhalwah ke Jabal Nur atau Gua Hira itu selama 3 tahun. Artinya ketika umur beliau 37 tahun, 3 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau selalu berkhalwah naik ke atas Jabal Nur dan berkhalwah di Gua Hira. Pergi ke Gua Hira untuk tahajud. Dilakukan beberapa malam dengan membawa bekal. Bekal yang disiapkan oleh siapa? Istri beliau. Maka ketika genap umur beliau 40 tahun Bapak Ibu, genap umur beliau berapa? 40 tahun, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana ceritanya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, diceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat. Malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Atau apa yang aku harus baca?" Waktu itu beliau belum mengenal malaikat Jibril dan belum pernah ketemu sebelumnya sama malaikat Jibril. Maka Jibril alaihissalam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Ya, malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, ya, sampai Nabi Muhammad merasa sesak yang luar biasa. Itu terus dilakukan. Summa arsalani, terus dilepas kembali. Ya, Iqra. Kembali lagi Jibril mengatakan baca. Kembali Nabi Muhammad SAW menjawab yang sama. Ma'ana biqari. Fa'akhadani faghattani ats-tsaniyah. Terus kembali didukep atau apa ya bahasa kita itu dipeluk lagi oleh malaikat Jibril sampai Nabi Muhammad merasakan hal yang sangat berat. Ya. Sampai 3 kali Bapak Ibu, sampai 3 kali. Maka barulah Jibril alaihissalam mengatakan,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min, sampai selesai surah ini. Maka inilah ayat yang pertama dan surah pertama yang turun dan wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suratil Alaq. Dapat kita mengambil kesimpulan bahwasanya di Jabal Nur, di dalam Gua Hira ini, yang insya Allah Bapak Ibu nanti akan lihat dan kunjungi, adalah tempat turunnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas Bapak Ibu? Insya Allah Bapak Ibu nanti akan kunjungi Jabal Nur ini. Setidaknya Bapak Ibu akan melihat langsung. Masya Allah, disitulah ternyata dulu. Bayangkan saja bagaimana Bapak Ibu, Nabi naik tiap waktu di sana. Naik, terus turun naik, dan bayangkan bagaimana malaikat Jibril alaihi salam turun ke sana. Bahkan dalam hadis yang lain ketika setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini, ya, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, ketika aku melihat ketika beliau mau kembali turun, ya, kembali, beliau mendengar suara, ya, mendengar seruan. Fanadhartu an yamini falam ara syai'a, kata beliau, aku melihat ke kanan tidak ada siapapun. Ya. Faraitu an syamali falam ara syai'a. Beliau melihat ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak melihat satu orang pun. Tapi ada terdengar suaranya. Farafa'tu ra'si, kata beliau, ketika aku mengangkat kepalaku, faraitu syai'an, aku melihat sesuatu yang sangat besar dan dahsyat. Maka yang beliau lihat adalah malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lain, ya, Jibril waktu itu jalisun ala arsyin baina sama'i wal ardi. Waktu itu Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Ketika itu Nabi Muhammad melihatnya dan beliau merasakan hal yang sangat luar biasa, ketakutan yang sangat luar biasa. Beliau bergegas kembali kepada istrinya, pulang ke rumahnya. Sampai di rumah beliau tidak berkata apapun. Beliau mengatakan, dasiruni wasabbu alayya ma'an barida. Wahai Khadijah, selimuti aku, dan siram tubuhku dengan air yang dingin. Setelah beliau melihat malaikat Jibril alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu, di situ dulu pernah terjadi peristiwa agung mulia ini. Ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, Allah pilih Bapak Ibu dan bisa memilih dan menyaksikan langsung nanti tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat luar biasa, tempat-tempat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nah, inilah sejarah siapa? Jabal Nur atau Gua Hira, tempat wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai rumah diselimuti, kemudian diberikan air dingin, turunlah surah berikutnya, yaitu apa? Suratul Muddatsir, yang mengatakan, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, kum fa'anzir, bangkitlah, berdirilah dan berikan peringatan. Ulama mengatakan ketika turun ayat Al-Alaq tadi, suratil Alaq tadi menandakan bahwasanya Nabi diangkat menjadi seorang nabi, dan ketika turun surah berikutnya suratil Muddatsir menunjukkan Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Karena di ayat berikutnya Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan, mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Jelas Bapak Ibu, karena tidak semua nabi itu menjadi seorang rasul. Nah, itulah kisah sejenak atau kisah singkat tentang Jabal Nur. Nanti insya Allah akan diceritakan kembali ketika Bapak Ibu berkunjung dan berziarah ke Jabal Nur. Nah, pernah suatu hari pernah terjadi peristiwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bersama beberapa orang sahabat. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas Jabal Nur ini, atau dikatakan dengan Gunung Hira karena di atasnya ada Gua Hira, bergetar gunung ini, Pak Ibu. Bergetar, terus bergetar. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uskun anta, uskun Hira'u, fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Wahai Jabal Hira, wahai Jabal Nur, diam, jangan bergetar. Bagaimana nggak bergetar, Bapak Ibu? Yang naik ke pundaknya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diam, wahai Jabal Nur. Ya. Yang naik ke atasmu ini adalah siapa? Adalah seorang Nabi. Di waktu itu beliau bersama beberapa orang sahabat, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Talhah dan Zubair. Ya, beliau naik ke atas bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Hira pun
Jabal Nur ini bergetar. Nabi pun menyuruhnya diam. Maka seketika diam. Nah, inilah salah satu sejarah yang ada di gua atau Jabal Nur. Oke. Kita lanjut ke sejarah berikutnya. Salah satu tempat yang Bapak Ibu akan kunjungi adalah Jabal Sur. Apa peristiwa yang pernah terjadi di Jabal Sur ini? Yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabal Sur, Bapak Ibu, sangat erat sejarahnya dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala tadi sudah perintahkan beliau untuk mulai berdakwah, mulai memberikan peringatan kepada orang-orang, mulai mengajak orang masuk Islam, ya, akhirnya beliau pun mulai berdakwah dari karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau. Hari demi hari ada semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak yang masuk Islam, tapi mengalami ujian cobaan keimanan yang sangat besar. Mereka dicaci, dimaki, bahkan di antara sahabat ada yang disiksa seperti Bilal bin Rabah. Kemudian ada bahkan yang sampai meninggal dunia karena disiksa seperti Sumayyah dan sahabat-sahabat yang lain, sehingga Allah perintahkan untuk hijrah. Pertama Allah perintahkan hijrah ke Habasyah, ya, ke Ethiopia hari ini. Mereka pun hijrah, ya, hijrah ke sana ke Habasyah. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Semakin banyak yang masuk Islam, orang-orang Quraisy maka semakin besar, semakin menggila, semakin semena-mena kepada mereka. Mereka diisolasi, tidak dikasih makan, tidak disapa, dikasih minum dan sebagainya. Kalau mau beli makanan mereka tidak mau. Kamu Islam tidak boleh. Akhirnya mereka ada waktu itu makan daun, pernah terjadi masa-masa itu, makan tumbuh-tumbuhan, pernah terjadi di zaman. Inilah yang terjadi bagaimana beratnya ujian keimanan mereka di awal-awal Islam. Sehingga pada singkat cerita, saya singkatkan ceritanya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah jelas bahwasanya penduduk Madinah atau yang hari ini kita kenal dengan kaum Ansor itu bisa menerima mereka tinggal di kota Madinah. Maka Nabi pun merintahkan para sahabat untuk pergi hijrah ke kota Madinah. Sehingga orang-orang atau sahabat yang pindah dari Mekah menuju ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Orang-orang Madinah yang menyambut mereka dinamakan dengan kaum Ansor. Ansor artinya para penolong. Sampai sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah ditolong oleh orang-orang Madinah. Bahkan di antara mereka ada yang dikasih rumah, tanah, dikasih, ya, sehingga mereka dikatakan sebagai kaum Ansor. Nah, bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun perintah, ya, para sahabat sebagian sudah hijrah, sebagian sudah hijrah. Ya, sudah banyak yang hijrah, tinggal beberapa orang saja di kota Mekah. Di antaranya ada Rasulullah, Abu Bakar dan keluarganya, kemudian Ali, masih di kota Mekah Al-Mukarramah menunggu perintah untuk hijrah. Maka Allah pun merintahkan, mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala izinkan hijrah, Allah utus malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, Allah telah mengizinkanmu untuk hijrah. Dan malaikat Jibril menginformasikan orang-orang Quraisy sedang bermusyawarah dan sudah bermusyawarah memutuskan bahwasanya mereka akan menangkapmu dan membunuhmu. Dalam Al-Quran Allah ceritakan kisahnya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wahai Muhammad, ingatlah ketika engkau ingin ditangkap oleh orang-orang Quraisy, ya. Mereka ingin menangkapmu, ingin membunuhmu, ingin mengusirmu dari kota Mekah. Wayam kuruna wayam kurullah. Di balik makar mereka, rencana busuk, rencana jahat mereka, ada rencana Allah yang lebih dahsyat dari rencana mereka. Maka apa yang terjadi? Mereka Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau diperintahkan oleh Allah hijrah untuk segera hijrah ke Madinah. Dan menceritakan bahwasanya orang-orang Quraisy tadi sudah bermusyawarah di Darin Nadwah. Darin Nadwah ini kayak sekarang bisa kita sebut dengan parlemennya Quraisy. Di sana biasanya di Darin Nadwah ini sebuah tempat parlemen, tokoh-tokoh Quraisy di sana ngumpul, kalau ada sesuatu mereka putuskan di sana. Nah, selesai dari sana mereka oke, sepakat kita akan tangkap Muhammad, kita bunuh, selesai masalah kata mereka. Udah, akhirnya Jibril datang ke Nabi Muhammad menginformasikan apa yang mereka akan lakukan ke Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad di siang hari di musim panas waktu itu diriwayatkan
Ketika itu musim panas yang sangat panas. Orang Mekah, Bapak Ibu, orang Mekah Madinah, kalau musim panas itu nggak mau keluar rumah. Sepi di luar itu, jalan-jalan sepi. Sampai hari ini ya, sampai hari ini. Kecuali di sekitaran haram itu tidak akan pernah sepi. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan keluar komplek haram, kita akan lihat sepi sekali orang-orang dulu di siang hari. Karena mereka kebanyakan malas keluar rumah. Karena saking panas yang luar biasa. Dan dulu pun seperti itu di zaman Nabi. Tapi waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumahnya dan datang ke rumahnya Abu Bakar mengetuk pintunya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq heran siapa ini yang datang ke rumah bertamu siang-siang hari seperti ini. Beliau heran karena biasanya orang-orang Mekah berada di dalam rumah-rumah mereka. Ketika beliau membuka pintunya ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, beliau kaget, ya Allah pasti ini ada sesuatu yang ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Maka benar, wahai Abu Bakar, pada udina lil hijrah. Allah telah mengizinkan aku untuk hijrah ke Madinah. Maka Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, apakah engkau memilihku sebagai teman menghijrah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya benar. Maka Abu Bakar menangis sejari-jarinya. Beliau bukan menangis takut dan sedih, bukan, Bapak Ibu. Beliau menangis bahagia karena dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teman hijrah beliau. Beliau ingin selalu melindungi Nabi di waktu-waktu genting. Ya. Beliau ingin selalu melindungi Nabi apapun yang terjadi. Karena waktu itu Nabi ingin dibunuh, ingin ditangkap. Beliau ingin selalu berada di sisi Nabi, ingin melindungi Nabi. Inilah kecintaan Abu Bakar As-Siddiq ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menangis, Bapak Ibu. Bahkan waktu itu di dalam rumah ada Sayyidah Aisyah mengatakan, menceritakan, wallahi ma dhalantu anna ahadan yabki min syiddatil farah hatta raaitu Abu Bakar yabki. Aku tidak pernah melihat seorang nangis bahagia seperti tangisan bahagianya Abu Bakar dipilih hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya udah kalau gitu nanti malam kita akan berangkat, persiapkan bekal. Maka Abu Bakar pun mempersiapkan segala sesuatunya, belum mempersiapkan bekal, ya apa namanya anak-anak beliau juga ikut membantu, Asma Aisyah ikut membantu. Kemudian disiapkanlah kendaraan onta. Sampai waktu malam, Bapak Ibu, orang-orang Quraisy berencana nanti malam kita kepung rumah Muhammad. Ketika Muhammad keluar, kita eksekusi, kita bunuh. Selesai masalah. Maka apa yang terjadi seperti yang Allah katakan tadi dalam Al-Quran, di balik rencana Allah ada rencana, di balik rencana mereka ada rencana Allah yang lebih lebih dahsyat. Malam pun tiba, Bapak Ibu. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam bersama Ali radhiyallahu taala anhu, bersama Ali. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan ke Ali, wahai Ali, engkau tidur di tempatku tidur, gunakan selimut yang biasa aku gunakan. Maka itu dilaksanakan oleh Ali. Di luar ternyata Bapak Ibu sudah dikepung rumahnya Nabi oleh orang-orang Quraisy yang diutus untuk membunuh Nabi. Ketika Nabi keluar, apa yang terjadi? Mereka semua tidak sadarkan diri. Allah tutup mata mereka, penglihatan mereka Allah tutup semuanya. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar sedikit pun. Nabi pun selamat dari kepungan mereka, langsung menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah sampai di rumah Abu Bakar, beliau langsung keluar dan melanjutkan perjalanan. Tapi beliau tidak langsung hijrah. Beliau mampir atau menunggu kondisi lebih aman dan naik ke Jabal Sur dan mengamankan diri di sebuah gua yang hari ini kita kenal dengan Gua Sur. Apa yang terjadi dalam gua ini, Bapak Ibu? Tawakal di saat maut. Tawakal. Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi, Bapak Ibu, di sana? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau memasuki gua, nah Abu Bakar, jangan dulu ya Rasulullah, biarkan saya dulu memeriksa, memastikan bahwasannya di dalam gua ini aman. Maka beliau pun masuk duluan, ya, menutup lubang-lubang yang berpotensi atau beliau anggap itu sebagai lubang-lubang hewan atau binatang berbisa seperti ular, kalajengking dan sebagainya. Beliau tutup dengan rida beliau, beliau robek satu persatu, beliau tutup. Maka setelah beliau merasa aman, beliau mempersilahkan Nabi untuk masuk ke dalam. Beliau pun beristirahat di sana, ya. Namun ketika itu kakinya Abu Bakar tersengat. Ada yang mengatakan tersengat ular atau kalajengking, wallahu alam. Sehingga Abu Bakar menahan sakit, tangis yang sangat sakit. Sehingga apa yang terjadi? Beliau mengeluarkan air mata, tapi tidak suara.
Beliau takut mengganggu istirahatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi air mata beliau tidak bisa ditahan dan menetes ke mukanya Nabi, dan Nabi pun terbangun. Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Beliau baru bercerita, oh iya tadi saya digigit, kayaknya di kaki saya tergigit. Maka salah satu mukjizat Nabi pun terlihat, dia di depan Abu Bakar. Beliau lihat, Nabi lihat mana kakinya diludahi oleh Nabi, dan beliau pun sembuh. Nah, beliau berapa hari di sana Bapak Ibu? Tiga malam, ya, 3 hari. 3 hari beliau berada di dalam. Keesokan harinya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika orang-orang yang tadi diutus untuk membunuh Nabi Muhammad, menangkap Nabi Muhammad, gagal. Mereka merasa dipermainkan oleh Nabi Muhammad. Ini Muhammad sudah mempermainkan kita. Tidak bisa dibiarkan. Mereka melakukan rencana lagi. Siapapun yang berhasil menemukan Muhammad, sayembara nih sekarang. Siapapun yang berhasil menemukan Muhammad, menangkap mereka, baik hidup maupun mati, akan diberikan 100 ekor onta. Ya mungkin kalau kita rupiahkan bisa ratusan juta. Ya bahkan MM-an tergantung jenis ontanya Bapak Ibu kalau dirupiahkan. Semua orang semakin banyak yang mencari. Tadinya ya udah biarin aja Muhammad. Dengar hadiah yang besar, ikut-ikutan akhirnya menjadi ikut-ikutan mencari Nabi Muhammad. Bahkan sampai ada di antara mereka yang sudah sampai di mulut gua. Ya, sampai ada. Ya. Kata Abu Bakar dalam sebuah riwayat hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Nadhartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar," kata Abu Bakar. Aku melihat kakinya ke orang-orang musyrik itu ada di mulut gua. Ya, ya Rasulullah, kata beliau, "Wahai Rasulullah, law anna ahadahum nadhara ila qadamaihi absarana tahta qadamai." Seandainya mereka duduk atau seandainya mereka nunduk ke bawah melihat kakinya, mereka akan melihat kami atau mereka melihat kita berada di dalam gua. Maka Abu Bakar takut Bapak Ibu, takut. Ya, wajar seorang manusia. Beliau pun juga seorang manusia. Nabi SAW katakan, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini, Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu? Ada dua orang dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kami. Allah ceritakan kisah mereka dalam Al-Quran. 3 malam mereka di sana. Pertanyaan, Ustaz, siapa yang uh, mengantarkan bekal buat mereka? Di gua kan di atas gunung tidak ada apa-apa. 3 hari masa mereka bisa hidup? Inilah peran keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa hijrah ini tidak lepas dengan Abu Bakar dan keluarganya. Ya, modal hijrah, Bapak Ibu bisa lihat, modal hijrah dan dakwah itu adalah modal dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menyiapkan biaya perjalanan dan onta untuk hijrah siapa dari uang Abu Bakar As-Siddiq. Membawa harta besar untuk keselamatan Nabi. Hartanya juga, uangnya juga Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka ini yang membuat Nabi SAW sangat cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam riwayat diceritakan, ketika Abu Bakar pergi membawa hartanya, dalam riwayat yang dibawa hartanya adalah 6.000 dirham. Kalau 50.000 dirham. Kalau kita uangkan sekarang sekitar 250 juta rupiah yang dibawa oleh Abu Bakar, semuanya dibawa tanpa ditinggalkan. Sampai ayahnya yang bernama Abu Kuhafah, ayahnya sudah tua renta dan sudah buta Bapak Ibu. Dan akhirnya nanti masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Ya beliau bertanya, wahai cucuku, waktu itu kan ada Asma binti Abi Bakar mengatakan, dia mengatakan, inilah arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsi. Bapakmu ini tidak meninggalkan kalian bekal sedikit pun. Dia bawa semua hartanya. Tapi lihat Bapak Ibu, jawaban anaknya Abu Bakar Asma. Ya, la wahai bapak kakekku, qad taraka lana khairan katsira. Bapak kami meninggalkan kami harta yang banyak karena kakeknya ini buta, dia ajak masuk ke kamar, ya, dia kumpulkan batu kerikil, dia bungkus, dia taruh di tempat biasa Abu Bakar menaruh uang. Wahai kakekku, ini nih uang yang kami ditinggalkan oleh bapak kami. Banyak kan katanya. Oh iya iya katanya. Kata kakeknya karena buta. Ya. Akhirnya beliau percaya. Padahal tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan
oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membawa semua hartanya di jalan Allah untuk menemani hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Ya, tidak ada harta yang paling bermanfaat kepadaku, kata Nabi, melebihi manfaat hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar langsung menangis, Bapak Ibu. Pabakah Abu Bakar? Abu Bakar menangis, Bapak Ibu. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Diriku, jiwaku, dan hartaku seluruhnya adalah untukmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aba Bakar la tabki, inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Ya. Wahai Abu Bakar, jangan menangis, karena sesungguhnya harta yang paling besar, harta yang paling berjasa kepadaku adalah hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau pun menangis, Bapak Ibu. Allah. Bagaimana kita lihat pengorbanannya Abu Bakar. Ya. Modal hijrah dari Abi Bakar. Modal dakwah juga dari modal Abi Bakar, uangnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Setelah Nabi SAW berdakwah, beliau dibantu oleh Khadijah. Setelah dibantu oleh Khadijah, uangnya habis. Siapa yang bantu setelahnya? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam riwayat diceritakan ketika terjadi perang. Suatu perang ketika itu, perang Tabuk. Suatu hari terjadi perang Tabuk, Bapak Ibu. Terjadi perang yang tak besar ya, perang Tabuk ini perang besar. Semua orang membawa, diperintahkan oleh Nabi SAW, infakkan harta kalian. Diseru para sahabat, datanglah Umar membawa sebagian hartanya. Setengah hartanya dibawa, diinfakkan di jalan Allah. Beliau mengatakan, hari ini Abu Bakar tidak bisa mengalahkanku dalam menginfakkan harta di jalan Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq datang, membawa seluruh harta bendanya, tanpa ditinggalkan sedikit pun. Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, ma abaqaita li ahlika? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kenapa engkau bawa semua harta bendamu? Abu Bakar menjawab, abaqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku meninggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Bagaimana kita lihat imannya? Iman Abu Bakar dan keluarganya ini udah di level yang sangat dahsyat. Makanya Umar bin Al-Khattab mengatakan, lau wuzina ya, imanu Abi Bakar bi imani ahli al-ardi la rojah. Seandainya imannya Abi Bakar ini ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kita lihat? Siapa dari awal hijrah yang membantu hijrahnya Nabi SAW? Keluarganya Abu Bakar. Yang menemani perjalanan maut adalah Abu Bakar. Yang persiapkan dana safar adalah Abu Bakar. Ya. Yang disewa menggunakan uang Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya. Abdullah bin Quraid, setelah 3 hari baru dia jemput Nabi, penunjuk arah. Siapa yang membayarnya? Abu Bakar As-Siddiq. Semua. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yang membantu hijrah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, yang mengantar ketika Nabi berada di atas goa, di atas gunung Tur tadi, yang mengantar makanan siapa? Keluarga Abu Bakar, tim pendukung hijrah ini. Siapa yang mempersiapkan bekal? Asma binti Abi Bakar. Sehingga beliau dijuluki dengan Dzatun Niqatain. Siapa yang mencari informasi Quraisy, bolak-balik naik ke Jabal Sur, memberikan informasi kepada Rasulullah, oh sekarang kota Mekah sudah agak aman. Oh masih berbahaya, Rasul jangan turun dulu. Siapa yang turun naik memberikan informasi? Abdullah bin Abi Bakar. Ya. Ada seorang budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah. Ya. Sengaja ditugaskan oleh Abu Bakar menggembala kambing di kaki gunung atau Jabal Sur, supaya bekas kaki beliau, bekas kaki Abdullah bin Abu Bakar yang tiap hari naik ke atas, tertutupi oleh jejak kaki-kaki kambing. Karena dulu Bapak Ibu, orang-orang Mekah, orang-orang Arab dulu sangat pandai bisa membaca siapa tadi nih, yang bekas kaki siapa nih tadi yang udah lewat. Dia tahu nih orangnya. Contohnya kalau Abdullah bin Abu Bakar tidak hilang bekas kakinya, orang-orang Quraisy itu tahu kalau tadi Abdullah yang lewat, yang naik ke atas. Ya.
Tapi budaknya Abu Bakar yang bernama Amir ibn Fuhairah mengembala kambing di bawahnya, dan bekas-bekas kakinya tertutupi oleh kaki-kaki kambing. Nah, inilah bagaimana keluarga Abu Bakar As-Siddiq, peran mereka dalam hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah 3 hari Bapak Ibu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun turun dan melanjutkan hijrahnya ke kota Madinah Al Munawwarah. Sebelum beliau sampai di kota Madinah, beliau singgah di Quba, belum bangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat semua, jaga kesehatan sampai Bapak Ibu berangkat insya Allah di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan perjalanannya. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ada tersisa waktu 5 menit. Mungkin kita serahkan ke moderator. Silahkan Mbak Evi. Masya Mungkin Allah. ada hal-hal yang perlu disampaikan sebelum ditutup. Terima kasih Ustadz sebelumnya atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kami malam hari ini. Masya Allah, ketika kita sudah tahu sejarahnya sebelum kita datang ke Tanah Suci, maka ini akan menjadi bekal yang sangat kuat sekali Ustadz dalam kita nanti bersikap, dalam Nah, kita mengamalkan adab. Karena kita tahu tanah yang kita injak saat ini adalah tanah bekas perjuangan Abu Bakar, perjuangan Ibunda Khadijah, perjuangan Ibunda Fatimah. Jadi ketika kita ada di sana, kita akan malu, Ustadz. Jujur setelah mendengar, nah, walaupun cerita ini sudah berkali-kali saya dengar dari para mutawif ketika menemani jamaah ke Tanah Suci, tapi saya rasa memang mengulang, memurojaah sejarah tentang Haromain itu sangat penting sekali untuk mengikat lagi keimanan kita supaya kita sadar ketika kita ada di tanah suci kita sedang berada di tempat saksi perjuangan Islam. Awal mula Islam tidak semudah seperti sekarang Ustadz ya. iya benar. Kita lakukan sekarang ini sudah sangat mudah sekali dibandingkan keimanan para sahabat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang ada di Zoom kali ini. Masya Allah tidak berkurang jumlah pesertanya. Masih semangat terus sampai malam. Insya Allah ikhtiar kita malam ini teman-teman akan menjadi sebaik-baiknya bekal. Kita berbekal ilmu sebelum kita menginjakkan ke tanah suci. Nah, insya Allah teman-teman di pertemuan selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab ya. Insya Allah ya Ustadz ya. Iya, Sebelum kita tutup ada satu pertanyaan Ustadz tentang tadi berkaitan dengan adab-adab di tanah suci. Ada iya. beberapa hal yang eh, dihindari saat ada di tanah suci. Nah, ini mengingatkan saya kepada surat Al-Hajj ayat 25, Ustadz, di mana artinya itu ada part yang mengatakan barang siapa yang berniat melakukan penyimpangan atau kejahatan secara zolim di tanah suci, niscaya akan kami rasakan kepadanya azab yang pedih. Nah, saya mau minta dijelaskan Ustadz, jangan-jangan Ustadz sebagian rencana kita yang mau kita lakukan di sana itu adalah rencana penyimpangan. Jadi bagaimana Ustadz untuk memilah agar apa yang kita rencanakan nanti di sana ini bukan termasuk penyimpangan Ustadz terkait dengan banyaknya sekarang tren-tren. Misalkan kita mau, mohon maaf, misalkan ada jamaah yang mau menyewa fotografer, lalu di sana eh, membuat rekaman-rekaman, apakah itu termasuk dengan penyimpangan yang dimaksud di ayat ini, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Baik. Dalam surat Al-Hajj ayat 25 Allah Subhanahu wa taala katakan innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi su'a. Kemudian sampai akhir ayat seperti yang tadi Mbak Epi katakan wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Ya, siapa saja yang sudah ada niat saja untuk melakukan kemaksiatan, maka itu sudah dikategorikan hal yang diharamkan ketika kita nanti berada di sana. Jadi salah seorang ulama banyak yang menjelaskan makna ayat di sini. Ada yang mengatakan di sana tidak boleh melakukan dosa-dosa besar. Ini sudah jelas. Maksud ilhad di sini adalah melakukan dosa-dosa besar. Kemudian
Kalau spesifik, Mbak Evi tadi menanyakan fotografer, itu sebenarnya dalam hukumnya ya boleh-boleh saja, sama seperti hukumnya kita berfoto seperti biasa. Tapi hal-hal yang menjadi tidak diperbolehkan kalau hal itu sudah berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena itu bukan sebuah maksud. Berfotonya itu boleh, tapi kalau maksudnya berfoto untuk supaya di-share, untuk supaya dilihat, ya, untuk supaya saya sudah haji loh, saya sudah menjadi ibu dan bapak haji loh sekarang karena saya sudah di Mekah. Maka ini hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kalau niat itu dari awal, ini niatnya ingin flexing, ingin dilihat kalau saya sedang berada di Mekah, maka ini yang bisa merusak ibadah umrah Bapak Ibu. Ya, kalau pertanyaannya bisa ditentukan seperti tadi, bagaimana hukumnya kalau kita di sana berfoto-foto. Sekarang saya pernah baca peraturan terbaru tidak diperbolehkan. Peraturan terbaru di Mekah maupun di Madinah, Bapak Ibu hati-hati kalau mengambil gambar, mengambil foto dan sebagainya. Ini sudah menjadi peraturan tetap pemerintah sana. Kalau sudah menjadi sebuah peraturan dalam Islam, kita dianjurkan untuk dan bahkan diperintahkan dan diwajibkan. Yang pertama, untuk mentaati ulil amri, pemerintah dimanapun kita berada, hukum hakam di negara itu harus dan wajib kita taati. Ini yang pertama, kalau pertanyaannya foto tadi. Pada hukum dasarnya foto itu boleh. Tapi kalau seandainya sudah ada larangan, maka sebaiknya tidak dilakukan. Kedua, kalau seandainya niatnya dari rumah, oh ya nanti saya ingin foto sewa fotografer dan teman-teman banyak yang buka jasa hal-hal fotografer ya sekarang. Kalau niatnya dari rumah, oh ya saya ingin share nanti ke Facebook, saya ingin share ke IG, ke TikTok. Kalau ada niat seperti itu, maka kita sudah terjatuh kepada babir ria, bab ria, ya. Apa itu ria? Ya, ingin dilihat. Kalau saya itu sudah haji, kalau saya itu sekarang sudah di Mekah, kalau sekarang itu saya sudah berada di Madinah. Maka tapi kalau seandainya tidak ada niat seperti itu, ya pingin sekedar jadi mengambil momen sebagai kenang-kenangan, ya itu masih diperbolehkan. Tapi tetap kalau bisa jangan. Kenapa? Takut nanti terjadi masalah di sana. Karena peraturan terbaru yang saya baca dan dengar, mengambil gambar, foto di sekitar Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu masih tidak diperbolehkan oleh pemerintah setempat. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya seperti itu. Insya Allah, terima kasih jawabannya Ustadz. Dan juga Ustadz ada satu hal yang sangat ditekankan di Arab, tapi kalau di Indonesia itu masih belum banyak, yaitu Apa itu? kenapa orang Arab itu mereka merasa terganggu, Ustadz, ketika wajah mereka atau wajah anak-anak mereka itu in frame di video atau foto yang kita ambil. Bahkan saya pernah melihat ada satu kasus orang yang sampai dicari sama polisi gara-gara mereka mengupload video yang di situ ada wajahnya anaknya orang Arab gitu. Apakah memang tradisinya di Saudi itu seperti itu, Ustadz? Nah, pertama, saya sendiri juga pernah mengalami. Kalau ini bukan orang tuanya yang marah ke saya, anaknya sendiri yang marah ke saya. Saya videokan anaknya dan dia tidak terima. Padahal anaknya masih kecil, bocil gitu. Tapi dia tidak mau diambil gambarnya dan menyuruh saya untuk hapus itu. Ini menunjukkan bahwasanya itu sudah menjadi sebuah kultur atau sebuah menjadi kebiasaan sehingga anak-anak mereka juga meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Orang tua mereka, Bapak Ibu, kenapa kebanyakan orang-orang Arab tidak mau anak-anak mereka di-share, dipoto, ya. Mereka itu tidak mau karena mereka takut kena ain. Anak-anak mereka tidak mau ketika dilihat orang dan mungkin ada anak-anak mereka yang bagus, cantik, lucu, gemoy dan sebagainya. Ketika dilihat dipandang oleh mata-mata yang hasad, iri, dengki tanpa menyebut nama Allah, ketika melihat anak-anaknya, maka mereka sangat yakin al-ainu hak kata Nabi. Mereka sangat yakin tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-ainu hakun. Penyakit ain itu benar-benar ada dan nyata. Dan di Arab, Bapak Ibu, penyakit ain itu
sangat sering terjadi dan orang-orang tua mereka sangat menjaga anak-anaknya dari hal ini. Sehingga salah satu sebab dan faktor mereka sangat tidak mau kalau anak mereka diambil gambarnya, di-share fotonya, salah satunya karena penyakit ain ini. Itu salah satu faktornya dan mereka ingin menjaga anak-anaknya supaya tidak terkena ain. Dilihat oleh semua orang, banyak orang, dan itu bisa memudaratkan anaknya. Ya, itu eh, baik jawabannya. Ya Allah, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul Nah, 20.30 dan teman-teman kita di SBU ini juga ada yang berasal dari waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia bagian timur. Jadi sudah sangat larut. Ustadz, terima kasih atas ilmunya hari ini. Terima kasih juga sama-sama, teman. Mbak Evi. Kita tutup Zoom kita malam hari ini dengan